Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar adik-adik mahasiswa semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan, yaitu tentang karakteristik dan pengembangan bahan ajar. Sebelum merancang suatu bahan ajar, tentunya seorang guru perlu memahami apa saja karakteristik bahan ajar itu dan bagaimanakah langkah-langkah mengembangkan bahan ajar agar kompetensi pembelajaran dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Sebelum kita masuk pada karakteristik suatu bahan ajar, nah, marilah kita mencoba meninjau kembali ya klasifikasi dari suatu bahan ajar. Klasifikasi bahan ajar itu dibedakan menjadi 4, yaitu ada bahan ajar cetak atau print, ya, kemudian bahan ajar dengar atau yang disebut dengan audio, bahan ajar pandang dengar atau audiovisual, ya. Kemudian yang terakhir adalah bahan ajar interaktif atau interactive teaching materials. Ya. Bahan ajar cetak, ya, saya rasa semua sudah tahu ya, ada modul, buku, LKS, ya, sampai dengan model atau market ya. Kemudian jika kita sering memutar suatu kaset ya atau piringan hitam ya, itu merupakan bahan ajar dengar atau audio ya. Sedangkan contoh dari bahan ajar audiovisual itu contohnya adalah video, compact disc dan film ya. Nah, ternyata ada juga yang disebut dengan bahan ajar interaktif ya. Itu contohnya adalah compact disc interaktif ya. Nah, jika kita meninjau lebih jauh ya, itu yang termasuk dalam bahan ajar cetak itu sudah sering kali kita jumpa ya. Nah, tetapi ternyata apa yang disebut dengan bahan ajar dengar ya, itu kita perlu pahami sekali lagi bahwa bahan ajar dengar itu adalah semua sistem yang menggunakan sinyal radio secara langsung ya, yang dapat dimainkan atau didengar oleh seseorang atau sekelompok orang. Ya. Nah, ini juga apa yang disebut dengan bahan ajar audiovisual itu ternyata merupakan segala sesuatu yang memungkinkan ya sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak. Nah, itu kalau kita pahami lebih lanjut tentang klasifikasi dari suatu bahan ajar. Berikut adalah contoh-contoh bahan ajar yang digunakan dalam proses pembelajaran, baik bahan ajar cetak maupun non cetak ya. Ini ada LKS atau LKPD, kemudian ini adalah contoh dari suatu modul ya, dan handout yang semuanya merupakan bahan ajar cetak. Kemudian yang termasuk bahan ajar non cetak di sini adalah ini ya, kaset ya. Nah, semuanya adalah merupakan suatu bahan ajar yang diharapkan adalah suatu bahan ajar yang inovatif sesuai dengan paradigma pendidikan yang baru. Nah, kenyataan yang ada di lapangan selama ini banyak guru yang menyusun bahan ajar tidak sesuai dengan kompetensi dan masih bersifat konvensional. Dalam menulis suatu bahan ajar tentunya dibutuhkan banyak sumber ya, seperti buku-buku referensi, kemudian surat kabar, majalah maupun hasil-hasil seminar ya. Nah, kemampuan menulis dan mengembangkan ide-ide pokok pikiran ya dari suatu bahan ajar tentunya diharapkan dapat melatih guru untuk berpikir secara komprehensif ya, sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu proses pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah karakteristik bahan ajar dan bagaimanakah langkah pengembangannya sehingga bahan ajar tersebut siap untuk digunakan dalam suatu proses pembelajaran. Jika kita melihat lebih lanjut
klasifikasi jenis-jenis sumber belajar ya. Ini menurut Sujana dan Rifai adalah pesan atau message, kemudian manusia, bahan atau material, peralatan ya, kemudian teknik, dan yang paling penting adalah lingkungan atau setting. Seperti tadi saya sampaikan, sebaiknya menyusun bahan ajar adalah berbasis kontekstual ya, dan mungkin bisa juga disesuaikan dengan kearifan lokal. Nah, jika kita merangkum secara garis besar, maka terkait sumber belajar ini ada 3 hal ya yang harus diingat, yaitu 3P ya, place atau tempat, paper atau kertas, dan person atau orang. Baik, kita akan masuk pada karakteristik suatu bahan ajar. Di sini ada self-instructional, self-content, stand-alone, adaptive, dan user-friendly. Nah, apa yang dimaksud dengan self-instructional? Self-instructional adalah bahan ajar itu mampu membuat siswa membelajarkan diri sendiri. Dengan bahan ajar yang dikembangkan, terdapat tujuan yang dirumuskan secara jelas. Itu yang dimaksud dengan self-instructional. Ya. Nah, berikutnya adalah self-content. Karakteristik suatu bahan ajar adalah seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat dalam satu bahan ajar tersebut secara utuh. Nah, berikutnya siswa yang belajar dengan menggunakan bahan ajar tertentu, misalnya LKS ya, ini sesuai karakteristiknya adalah stand alone ya, artinya bahan ajar tersebut ya tidak membutuhkan bahan ajar yang lainnya. Ya. Nah, berikutnya adaptif ya, tentunya juga kita sudah memahami adaptif ini adalah sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi, itu yang wajib dikaji ya tentang karakteristik suatu bahan ajar ya. Nah, yang terakhir adalah user friendly. Setiap instruksi atau paparan-paparan yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya ya, termasuk dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Sehingga usahakan melalui bahan ajar yang kita kembangkan ya, anak-anak merasa nyaman ya, user friendly, dan bisa belajar secara mandiri, itu yang diharapkan. Jika tadi kita sudah membahas tentang karakteristik suatu bahan ajar, baiklah kita akan lanjutkan tentang langkah-langkah pembuatan bahan ajar. Ada 3 hal yang perlu dipahami dalam menyusun suatu bahan ajar. Nah, langkah pertama adalah analisis kurikulum. Langkah analisis kurikulum ditujukan untuk menentukan kompetensi-kompetensi yang diperlukan dalam suatu penyusunan bahan ajar. Nah, untuk mencapai hal tersebut, perlu dipelajari atau disiapkan yaitu standar kompetensi atau kompetensi inti, kemudian kompetensi dasar ya, yang akan dijabarkan menjadi indikator ketercapaian hasil belajar. Nah, setelah kita menyusun indikator, barulah kita akan menentukan materi-materi pokok yang ada dalam suatu bahan ajar ya. Tentunya dikaitkan dengan pengalaman belajar yang akan kita rancang atau kita susun skenario-nya. Ditentukan disesuaikan dengan model, strategi atau pendekatan. Nah, langkah yang kedua adalah terkait dengan analisis sumber belajar. Untuk sumber belajar tadi sudah kita bahas ya. Selanjutnya kita akan mengkaji yaitu kriteria analisis terhadap sumber belajar tersebut. Nah, di sini kita perlu perhatikan ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah ketersediaan sumber belajar, kemudian kesesuaian dan kemudahan dalam memanfaatkannya. Berikutnya, langkah yang terakhir adalah kita akan memilih dan menentukan bahan ajar. Kita akan menyusun bahan ajar berupa bahan ajar cetak ataupun non cetak, dan bisa kita pilih atau kita tentukan ya. Tadi ada LKS atau LKPD, ada modul, handout, leaflet, dan sebagainya. Nah, dalam memilih dan menentukan bahan ajar ada 3 prinsip, yaitu yang pertama adalah
prinsip relevansi, kemudian prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Itulah hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih dan menentukan suatu bahan ajar. Bagi seorang guru, bahan ajar itu secara garis besar berfungsi untuk mengarahkan semua aktivitas ya dalam suatu proses pembelajaran dan sekaligus merupakan suatu substansi kompetensi yang seharusnya diajarkan kepada siswa. Nah, melalui bahan ajar yang disusun dengan tepat, siswa diharapkan dapat belajar secara mandiri sesuai dengan karakteristik ya dan latar belakang kemampuan yang berbeda-beda. Nah, berikutnya, bagaimanakah struktur suatu bahan ajar yang baik tersebut? Masing-masing bahan ajar itu memiliki struktur yang berbeda-beda, ya, namun secara umum struktur tersebut terdiri yaitu judul, kemudian petunjuk belajar ya. Ini merupakan petunjuk bagi pendidik maupun bagi peserta didik ya. Nah, berikutnya struktur bahan ajar itu terdiri atas kompetensi dasar ya. Ini merupakan suatu kompetensi yang akan dicapai oleh siswa ya dalam suatu proses pembelajaran. Berikutnya diikuti dengan indikator ya maupun tujuan ya tentunya. Nah, setelah itu struktur bahan ajar ya berupa materi pokok ya. Tadi disesuaikan dengan kompetensi dasar yang akan dicapai ya. Berikutnya adalah informasi pendukung ya. Nah, informasi pendukung adalah terkait juga dengan berbagai informasi tambahan ya yang dapat melengkapi suatu bahan ajar ya. Misalkan ada sumber dari internet ya dan sebagainya. Berikutnya adalah latihan ya. Latihan ini sebenarnya juga ada kaitan dengan penilaian ya, karena biasanya diawali dengan suatu langkah adanya latihan-latihan atau tugas terlebih dahulu ya, agar kemampuan siswa itu semakin terasah dan semakin matang ya dengan bahan ajar yang disusun atau dirancang oleh guru dan digunakan oleh siswa secara bersama-sama dengan siswa yang lainnya atau bisa juga dengan mereka belajar secara mandiri. Jika seorang guru sudah memahami struktur ya maupun karakteristik suatu bahan ajar ya, kemudian sudah mulai menyusunnya, tidak bisa digunakan langsung dalam suatu proses pembelajaran. Ada beberapa tahap atau langkah ya yang disebut dengan validasi ya untuk penyempurnaan dari bahan ajar tersebut. Nah, untuk proses validasi ini bisa menggunakan berbagai model pengembangan ya, bisa model pengembangan menurut Bock and Go atau Tyagarajan ya 4D atau mungkin Pick and Carry dan sebagainya. Nah, tentunya seorang guru harus menyiapkan dulu instrumen validasi ya. Kemudian instrumen tersebut nanti diserahkan kepada seorang validator ya. Di sini validator ini adalah seorang yang ahli dalam bidangnya ya. Kemudian setelah tersusun draft bahan ajar ya, harus dilakukan proses validasi berulang kali ya, seperti siklus dalam PTK ya, sehingga nantinya akan dihasilkan suatu produk bahan ajar yang sudah siap ya, betul-betul valid atau layak ya, misalkan berupa modul, LKS maupun handout dan bahan ajar yang lainnya.